Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan sesaat lagi dalam Indonesia Menyapa Malam kami akan hadirkan Dialog Ekspis dengan tema yang cukup menarik untuk malam hari ini, yaitu peran pasar tradisional membantu UKM. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm yang telah hadir di Studio Pro 3, dan narasumber kami melalui aplikasi Zoom bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta asal Yogyakarta DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar Ismuwardani. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi, berbincang, bertanya di 021 352 3172, 3844545, 3862375, 3866712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli, merupakan ruang hidup ekonomi rakyat, titik temu antara pedagang, kemudian pembeli dan pelaku UKM yang menggantungkan harapan pada denyut aktivitas harian. Di tengah perubahan perilaku belanja dan persaingan pasar modern, ternyata peran pasar tradisional justru semakin strategis sebagai penggerak ekonomi lokal. Dari Yogyakarta, Dinas Perdagangan Kota menghadirkan berbagai program untuk merawat ekosistem pasar tradisional dan membuka peluang bagi UKM agar dapat tumbuh, naik kelas, serta meningkatkan pendapatan. Di balik upaya itu, ada kerja panjang yang dipimpin oleh Veronica Ambar Ismuwardani, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Malam hari ini dalam Dialog Ekspis, kita akan menyimak bagaimana pasar tradisional berperan membantu UKM. Apa saja program yang sudah dijalankan dan inovasi apa yang sedang disiapkan untuk masa depan. Di studio seperti biasa, Coach Margetti Herwin sudah hadir untuk mengupas lebih banyak tema kita malam hari ini. Saya sapa dulu, Coach Getty, apa kabar Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Rudi, 2 minggu absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1,000 miles jauh dari sini. Oke. Dan di aplikasi Zoom juga telah tersambung bersama narasumber kami, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar Ismuwardani atau Bu Ambar. Ibu Ambar, selamat malam. Apa kabar Ibu? Selamat malam Bu Ambar. Selamat malam Mas Rudi, Coach Getty dan seluruh pendengar RRI Pro 3. Iya. Salam sehat di Jogja, rintik hujan syahdu ini. Wah. Tapi semoga hati kita, nuansa kita tetap sehat ya. Iya. Amin Bu. Sebenarnya saya udah nggak sabar nih Bu, karena temanya ini Coach yang menarik sekali nih, pasar tradisional berperan untuk meningkatkan UKM kita. Baik, sekali lagi kami undang Anda nanti pendengar di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 386 6712. Saya pertama ingin ke Bu Ambar terlebih dahulu. Bu Ambar, mungkin di awal bisa dijelaskan bagaimana sih Bu peran dari pasar tradisional itu mendukung pendapatan UKM khususnya di Yogyakarta selama ini, Bu? Ya, terima kasih Mas Rudi dan seluruh pendengar. Di Kota Yogyakarta ini kami punya 29 pasar rakyat yang semuanya dikelola oleh Dinas Perdagangan. Dan dengan pedagang 13.500-an lebih gitu ya. Jadi betapa ekosistem pasar itu sedemikian luas. Kalau tadi Mas Rudi sudah mengawali dengan narasi yang cukup menarik buat saya, bahwa pasar itu ekosistem besar di sana. Kalau kita hitung saja dari jumlah pedagang, belum pengecer, belum distributornya, belum pelaku UKM yang memasarkan. Jadi pasar rakyat ini kan mereka juga sebagai showroom, juga tempat mereka berjualan, di mana menampung produk-produk UKM yang ada di Kota Yogyakarta, bahkan di seluruh Indonesia, karena banyak produk juga dari luar Kota Jogja yang masuk ke pasar-pasar kami, karena kami kota ini kan kota wisata, bukan penghasil. Jadi produk itu bahkan produk pertanian aja kami dari luar semuanya gitu ya, di Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km itu kecil. Dan kami adalah kota wisata, jasa gitu ya, sehingga produk itu banyak justru dari luar kota. Tetapi UKM di Kota Yogyakarta kan juga cukup banyak.
dan benar-benar kami menjaga bahwa pasar di kota Yogyakarta ini menjadi tempat bukan hanya untuk menjual bahan pokok, tetapi juga ruang untuk mengembangkan budaya, edukasi, wisata, dan pengembangan ekonomi kreatif. Ya, Sehingga pasar itu kan selalu di akhir-akhir ini kan sudah kehilangan, kalau di media banyak diulas, daya beli masyarakat menurun, pasar ya, sepi, ini kan menjadi PR ya. juga. Dan Coach Katie mungkin juga sudah sering mengamati pasar gitu ya, dan karena putranya ada yang di UGM nih kayaknya ya, jadi sudah sering ke Jogja dan melihat Sering suasananya banget, Bu. seperti apa. Iya, Ya, iya. jadi saya kira pasar di Jogja cukup hidup lah. Saya kira nanti bisa Oke. juga dilihat di media sosial, juga sering di Instagram, di TikTok juga banyak pasar yang diulas oleh teman-teman Ya. penggerak di media sosial, dan kami mengucapkan terima Baik. kasih. Itu juga dukungan dari teman-teman untuk kemudian pasar di Jogja ini terus hidup sampai sekarang. Dan Ya. kalau peran kami ya tentunya kewajiban kami untuk memberikan fasilitas, kemudian sarana prasarana yang nyaman sehingga pedagang maupun konsumen itu hadir. Dan bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi non fisik pun juga terus kami hadirkan, mulai dari e-payment, e-retribusi untuk pedagang, kemudian yang mendukung untuk menarik konsumen, crowd hadir, terutama dari anak-anak Gen Z ini sudah harus masuk, ekonomi kreatif juga masuk. Karena pasar ini kan juga banyak juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor itu hampir berapa persennya udah masuk nih, mau pertunjukan di pasar mau fotografi film di pasar mau advertising di juga. Jadi kami bahkan untuk pengembangan dari UMKM pedagang pun juga sering kami lakukan. Banyak edukasi yang kami berikan lah. Dan dukungan dari banyak pihak, dari Pentahelix itu sangat luar biasa. Artinya pasar itu ternyata menjadi sangat penting, memiliki potensi yang besar, Bu, ya, dari berbagai sektor yang ada di sana. Tidak hanya sekedar tempat berkumpul jual beli, tetapi memberikan dampak yang luas terhadap aktivitas ekonomi. Nah, melihat potensi yang dimiliki, program apa saja, Bu, yang mungkin sudah dijalankan hingga saat ini untuk pasar-pasar tradisional, terutama bagi pelaku UKM-nya itu? Ya, untuk pelaku UKM sudah sering kami edukasi ya, mulai dari packaging, produknya, kemudian perizinannya, mulai dari PIRT, kemudian kami juga mengadakan pelatihan untuk e-commerce. Kami kemarin dengan teman-teman, sebutkan aja ya, dengan teman-teman Meta dan UKM Indonesia ID juga melatih untuk masuk ke WhatsApp bisnis, kemudian juga dengan teman-teman Tokopedia itu juga mengedukasi untuk teman-teman ini masuk dunia digital, untuk kemudian juga apakah mereka juga menjadi affiliate. Jadi kalau teman-teman sudah sering berkunjung ke Pasar Beringharjo nih, sudah banyak nih teman-teman yang online gitu ya, kemudian mereka TikTok itu udah banyak lah. Jadi edukasi sangat luar biasa. Bahkan kami juga kemarin mengadakan pelatihan ekspor untuk teman-teman UKM. Sudah 2 kali, baik itu oleh pemerintah daerah maupun juga dibantu oleh Kementerian Perdagangan. Jadi kami juga banyak disupport oleh Kementerian Perdagangan untuk kemudian UKM yang ada di Kota Jogja. Ya. Nah, Coach, tadi kan di awal cukup termasuk tegas. Kami juga bermitra juga. Lanjut, Bu. Ya, silakan, Bu Ambar. Kami juga bermitra dengan toko, jadi kami juga bermitra dengan toko retail. Jadi setiap tahun kami bekerja sama dengan beberapa retail yang ada di Kota Yogyakarta. Wajib hukumnya bahwa retail yang ada di Kota Jogja itu harus menampung produk UKM, dan setiap tahun kami kurasi, dan lalu kemudian terpilih beberapa yang memenuhi syarat pasti masuk. Ada gerai khusus di semua retail yang ada di Kota Yogyakarta, disediakan khusus untuk produk. Ya. Nah, saya ke Coach Getty. Coach tadi secara tegas disampaikan bahwa ternyata pasar itu memiliki atau memberikan peluang yang besar bagi pertumbuhan UKM kita. Tapi di era digital saat ini, nah menurut Coach yang tadi dikatakan pasti memiliki riset, kajian langsung dengan pasar tradisional kita. Kenapa UKM itu dianggap masih relevan dengan pasar tradisional dan memiliki peluang potensi yang begitu besar ini, Coach? Iya, jadi saya itu selalu
keliling nih Bang Rudi ke beberapa daerah dari mulai Aceh gitu ya sampai ke Biak. Yang saya datengin pasar tradisional Bang Rudi. Kenapa? Karena kalau saya ke pasar tradisional, saya menemukan produk asli daerah tersebut. Ya. Saya bertemu dengan orang yang memang pedagang asli daerah tersebut. Dan saya menemukan hal-hal yang saya tidak temukan di daerah tempat tinggal saya gitu ya. Kalau saya datang ke mall, di mall itu ya produknya sama aja dengan yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain. Ya, saya kalau ke Jogja tuh anak saya tuh anak Jakarta gitu ya. Tapi kalau dia di Jogja, Pak, ayo kita ke Pasar Ngasem, ke Pasar Beringharjo. Kalau Ngasem tuh kita makan. Ya, di situ makan nasi liwet, ada cendil. Ya, kalau saya bilang kita makan berenam aja. Murah meriah ya, Coach ya. Murah meriah Bu, dan itu enak banget gitu ya. Jadi saya itu kalau ke Jogja itu berat badan naik. Wah. Jadi setiap hari itu makan gitu ya ke pasar tradisional ya, beli yang nggak ada di kita gitu ya. Dan itu menjadi sebuah hiburan tersendiri. Benar kata Ibu, pasar tradisional itu budaya di situ gitu ya. Dan kita bisa melihat makanan asli daerah, adat istiadatnya ada di pasar itu. Jadi memang dengan kita menumbuhkan pasar tradisional Bang Rudi, kita menumbuhkan masyarakat setempat. Dan benar, Jogja itu bukan cuma sekedar kota yang hanya berdagang produk aslinya, tapi dari daerah lain juga dikirim ke Jogja karena dia pusat wisata. Pusat wisata. Jadi memang teman-teman kalau misalnya kita ke daerah, datengin pasar tradisional. Betul. Dan di situ terjadi transaksi yang sekarang juga udah modern, bisa pakai QRIS, bisa pakai online. Berapa gitu ya. Transaksi QRIS di pasar tradisional kita nih, Coach? Ya saat ini sih semua pedagang ya Bang Rudi sudah punya. Dan bahkan Bu Ambar nih di WA kan saya bareng sama Bu Ambar di WA Group. Bu Ambar baru program 3 bulannya di Beringharjo itu 26,6 miliar ya Bu. Transaksi QRIS ya. Wah, itu kan luar biasa. Itu yang bisa tercatat ya, apalagi yang langsung atau secara cash itu kan tentu bisa lebih besar lagi ya, atau paling tidak mendekati angka itu. Iya. Oke. Jadi kalau pasarnya tumbuh Bang Rudi, perekonomiannya akan tumbuh. Transaksi terjadi, uang berputar gitu ya. Dan di situ transaksi di pasar Ngasem, pasar Beringharjo udah bukan transaksi orang Jogja aja, itu internasional, orang bule ke situ makan gitu. Dan itu sangat sangat luar biasa untuk ditumbuhkan, dan Kementerian Perdagangan di sini berperan banget untuk membuat pasar tradisional, pasar modern gitu ya. Kita ada pasar modern juga. Tapi kalau pasar tradisional itu kan pasar yang memang dari turun temurun, dari mungkin udah ratusan tahun umurnya Bang Rudi. Kita sapa dulu pendengar ini Coach dan Pak Ambar ya. Ada 3 pendengar yang sudah tersambung ini. Yang pertama saya sapa Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Pak Doni, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Rudi. Iya, salam sehat juga. Salam sehat Pak Doni. Ada Coach Getty, ada Ibu Ambar, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Ya, malam Pak Doni. Silakan Pak Doni, apa yang mau disampaikan Pak? Gini, kalau Bu Ambar itu kan sudah sukses dengan itu tadi, dengan produk-produknya. Gini, kalau semisal gini ya Coach ya, saya mau tanya dan sekaligus curhat untuk pelaku UMKM yang paling terbaru pengen memasarkan di pasarnya itu supaya produk UMKM kayak kue tradisional itu bisa dikenal di pasar itu bagaimana ya Coach? Sedangkan pasar itu di tempat saya itu nggak seperti zaman dulu loh Coach. Pasar itu sepi. Sepi. Semenjak ada sosial media itu sekarang pasar itu sepi. Jadi kalau semisal ada produk UMKM kayak kue tradisional itu mereka itu kadang-kadang itu melayani dari order lewat rumah, dan juga tutup sama melijo itu Coach kalau di tempat saya. Sebenarnya bagaimana ya Coach kalau semisal pasar rame itu, kalau kita mau bersaing dengan makanan tradisional yang lainnya supaya produk kita atau hasil karya kita itu bisa dikenal dan bisa maksudnya itu bisa lebih dikenal dari kue tradisionalnya. Persaingan itu pasti supaya kita bisa mengalahkan persaingan itu tadi, gimana kiat-kiatnya. Oke. Baik. Pertanyaannya. Sukses terus buat Terima kasih Pak Doni. Pak Rudi, sehat selalu. Terima kasih. Amin. Sehat selalu Pak Doni. Kemudian kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam.
Bung Yudijin, Iya. selamat malam. Selamat Sehat malam. selalu. Aduh, sudah lama kali tak bertemu si ganteng. Coach Getty. Aduh, Bu. 2 minggu. 2 Sehat minggu ya, Coach dihitungin. Getty, Itu 2 ya? minggu, Bu. Iya, namanya pendengar setia harus ini dong. Kemana nih nggak ada absen 2 minggu? Nggak apa-apa kan harus diperhatikan Oke. dong. Oh, iya, Ya, Bu. Bang Rudi ya. Iya. Bang Silakan. Rudi, Ya. Ibu yang cantik ini, aduh cantik sekali Ibu kita, Ibu Veronica Ambar Iswu Wardani, SIP. Wih. Ibu, salam kenal ya Bu ya. Ya, Ibu selamat Vero, kenal ya. cantik. Kemarin saya juga Terima habis dari kasih. Jakarta nih diskusi di sana. Iya, oh iya mantap. Bu, saya mau tanya Bu, di pasar itu Ibu kan pernah mengunjungi Beringharjo Timur ya, menemukan ada hidden-hidden toko-toko kan. Ya selain UKM itu kan ada kebaya, canda kebaya. Saya kepengen ke situ tuh Bu, waktu itu nggak jadi. Nah, ini ada betul ada ibu kita yang ganteng, ibu kita yang cantik, Ibu Veronica. Bu, bagaimana di sana Bu? Banyak nggak Bu pengunjungnya Bu di sana itu? Ya, apalagi apa dari daerah kah? Terus seperti apakah sih tahun 2025 ini sampai saat ini ya Bu ya? Apalagi Ibu kan udah Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta nih Bu ya. Kalau nggak salah di tahun 2024 ya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu apa ya Bu ya? Semangat, sehat terus Ibu ya, sukses terus Ibu Terima ya. kasih, Bu Ria. Terima kasih, Bu Ibu, Ria. tolong kasih infonya Bu ya, pasar di sana ya Bu ya. Ya. Pasar yang tadi saya Ya. bilang, pasar Beringharjo. kalau nggak Beringharjo. salah. Ya. Ya. Ya itu saja. Semoga Baik. kue-kuenya dari makanan kuno kan jarang di Jakarta nih. Kalau makan Oke. jadul-jadul hari ini Iya, Bang. iya. Benar nggak Coach Getty ya? Bener, Bu. Bosen ya, Bu ya. Iya. itu Baik, saja Bu lah. Ria ya. Apa mohon itu tanggapannya. Makasih Ya, banyak. terima Bung kasih. Rudi, Terima kasih. Coach Getty, sehat Ya, selalu, Bu sehat Veronica. selalu, Bu. Selamat malam. Langsung ke Bogor ada Bu Dinda. Selamat malam Bu Dinda. Wilujeng wengi Bung Rudi Z. Iya, Wilujeng Wengi Bu Dinda. Silakan Ibu. Baga bang untuk Getty. Baik, Bu. Aduh. Coach Getty. Ditungguin pendengar. 2 minggu nggak nongol. Iya betul 2 minggu absennya kosong Bung Rudi. Iya. Sekarang lagi ini riset UMKM. Oke. Iya. Pokoknya semua lancar deh Coach Getty ya. Amin, Bu. Pun pergi kemanapun Coach Getty dengan ketemu sama UMKM, para UMKM, semoga mereka para UMKM itu makin maju gitu ya di Amin. tangan dengan Coach Getty. Amin. Silakan Bu. Bu Akbar, selamat malam Bu Akbar. Ibu Ambar. Bu Ambar. Ya. Ibu Ambar, Iya, Ibu iya. Ambar selamat malam. Nggak kedengeran suaranya Ibu Selamat Ambar. malam, Bu Iya. Dinda. Ya. Silakan. Silakan, Bu. Dinda. Ayo, selamat malam, Bu Dinda. Ya, selamat malam. Ya gimana Bu? Hujan Malam, Bu kan? Dinda. Ya Iya. malam Bu. Malam. Sehat di Jogja. Koneksi kurang bagus sepertinya nih dengan Bu Ambar. Oke. Bicara pasar tradisional. Kalau dulu kadang kita berpikir malas ke pasar tradisional itu apa namanya becek gitu kan. Langsung kita berpikir seperti itu ya, Coach Getty Bung Rudi ya. Iya. Halo. Iya, silakan Bu. Tapi sekarang sepertinya dengan perkembangan pasar tradisional itu sudah semakin baik. Tadi Ibu Ambar di opening Ibu kemukakan beberapa barang, beberapa jenis dengan beberapa jenis begitu. Yang jadi pertanyaan begini Bu, apakah toko-toko yang ada di pasar tradisional terutama yang di Jogja sekarang ya, di bawah kepemimpinan Ibu Ambar, apakah bisa juga delivery dalam hal COD? Kalau zaman sekarang kan nggak jauh-jauh dari COD gitu ya. Apakah juga Secara online begitu ya Bu ya? Ya, secara online. Ya. Walaupun kita lihat jenis barangnya langsung begitu kan, karena di toko itu. Tapi kita minta kita nggak mau bawa karena kita masih mau pergi kemana dulu, tapi minta dikirim gitu. Apakah ada sistem seperti itu Oke. di Baik. pasar yang Ya. di pasar yang pasar Tradisional. Ya. Beringharjo. Nasional. Ya. Ya. Sepertinya pertanyaannya Ibu. Oh ya, harga juga Bu. Untuk harga. Apakah Harga. juga, untuk harga misalnya barang yang sama jenis maksudnya. Baik. Terus yang ada di pasar tradisional itu apa sama dengan harga yang di platform? Karena berbagai
platform sekarang luar biasa, Bung Rudi. Harganya baik ya. Sepertinya itu pertanyaannya, Bung Rudi. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Iya. Terima kasih, Dinda. Ya. Mungkin Coach Katie dulu nih untuk Ya, bisa Pak Doni. menanggapi apa yang ditanyakan Pak Doni. Nah, ini menarik ini Coach. Iya, Coach selalu jadi bilang diferensial. Nah, bagaimana benar. ini? Jadi kalau kita ke pasar zaman dulu, ya itu tadi benar kata Bu Dinda, becek gitu ya. Kita males. Kalau dulu saya dibawa ke pasar sama ibu saya itu selalu nggak mau. Dan kalau saya mau ke pasar, saya dititipin di tukang kue. Jadi saya bisa makan kue. Saya nggak mau masuk ke dalam, saya tunggu sini aja. Saya bilang saya makan kue. Kata ibu saya, Pak ini nanti kalau anaknya minta makan, kasih aja Pak, ntar saya yang bayar. Saya nemenin ibu saya nggak mau masuk. Karena apa? Becek. Gitu. Tapi pasar sekarang itu berbeda. Ya. Pasar modern Bintaro kalau saya di Jakarta ya, pasar modern BSD, ya pasar modern yang tumbuh kayak Cinere itu bersih. Ya, rapi gitu ya, tidak terkesan becek gitu ya. Dan itu membuat saya lihat anak-anak Gen Z itu ke pasar. Anak-anak Gen Z itu ke pasar, dia beli produk gitu ya. Dan saya waktu ke Jogja, bahkan saya ke Pulau Biak itu saya ke pasar juga gitu. Di Aceh saya ke pasar, saya ngeliat dan itu memang bersih. Jauh dari yang namanya becek seperti zaman dulu. Nah, tadi tanya Pak Doni kenapa pasar tradisionalnya sepi. Nah, pasar yang sepi ini tentu harusnya ada kiat-kiat dibantu sama kementerian, sama institusi lain untuk dibuatkan program, dibuatkan acara. Mall aja sekarang sepi kalau nggak ada acara, Bang Rudi. Nah, mall itu harus ada acara sehingga pengunjungnya datang karena ada mungkin lomba nyanyi anak-anak, lomba fashion show gitu ya. Kalau pasar tradisional mungkin gitu ya, ada produk-produk atau makanan-makanan tradisional yang hangat, fresh the oven gitu ya. Jangan makanan yang cuma disajikan tapi dingin. Jadi pengunjung itu butuh yang namanya pengalaman, experience. Saya kalau ke pasar Ngasem gitu ya, saya ngelihat itu yang namanya serabi itu dibakar dan baunya kemana-mana gitu ya. Terus saya geser sedikit, itu ada makanan nasi liwet yang satenya dikipas banyak-banyak, jadi asapnya kemana-mana, orang jadi lapar. Menggoda itu. Langsung mengundang ya. Benar Bu. Dan memang ini teman-teman ini saya 2 minggu kemarin saya menghadiri wisuda anak saya di Edinburgh di Scotland ya, wisuda S2. Saya juga datang ke pasar di sana Bang Rudi. Jadi di sana ada Christmas market. Itu UKM mereka ya memang sangat canggih dan sangat ya memang udah beda ya. Mereka benar-benar detil, teliti gitu ya. Dan transaksinya juga semuanya online, nggak ada yang pakai uang cash di sana. Makanya saya beli uang cash di Money Changer nggak laku, balik lagi utuh karena semuanya pakai transaksi digital tadi. Jadi pasar tradisional itu nggak bisa hilang, nggak bisa terganti dengan mall, tak bisa terganti dengan pasar-pasar modern yang saat ini tumbuh. Dan memang kalau saya datang ke pasar tradisional, saya menemukan ya embok-embok yang memang udah bertahun-tahun jualannya di situ gitu ya. Dan begitu kita beli, berapa mbok harganya? 15.000. Loh, 15.000 segini banyak. Iya, Mas. Kita kayaknya saya di Jakarta tuh 15.000 nggak dapat apa-apa gitu ya. Dan itu menjadi sebuah kekangenan tersendiri gitu ya. Itu sih Bang Rudi terhadap tadi pertanyaannya Pak Doni, harus dibuat sesuatu yang menarik. Baik, sebelum kita break tadi untuk mungkin Bu Ambar juga bisa menanggapi apa yang ditanyakan Bu Ria dan juga Bu Dinda tadi terkait dengan untuk di Bringharjo Fashion ini gimana tingkat pengunjungnya sendiri. Kemudian juga Ibu Dinda menanyakan bicara ya seperti yang dijelaskan tadi, bisa nggak sih pasar itu memberikan layanan delivery atau titip dulu barangnya nanti dikirim ke rumah, seperti itulah Bu, kemudahan tentunya. Gimana Bu Ambar? Terima kasih untuk menjawab Bu Ria gitu ya. Tingkat kunjungan untuk pasar Bringharjo ini masih sangat tinggi gitu ya. Hari biasa itu antara 5.000 sampai 10.000, kemudian di weekend sudah atau liburan bisa sampai 15.000, 20.000. Kemudian ya kalau omset memang kita belum bisa menemukan data valid ya kecuali event, karena event itu salah satu cara kami untuk mengetahui omset pedagang gitu ya. Kemudian dengan tingkat kunjungan yang tinggi, otomatis pasti juga ada kenaikan omset dan pendapatan dari pedagang gitu ya. Kalau tadi Bu Ria tadi sudah
tahu Chandra Kebaya, wah luar biasa. Berarti ini sudah hafal ke Beringharjo, tahu Beringharjo Timur, karena Beringharjo itu kalau orang taunya pasar Beringharjo itu satu, padahal Beringharjo itu dibagi 3. Ada Beringharjo Timur, Tengah, dan Barat dengan karakter yang berbeda. Kalau Beringharjo Barat itu untuk wisatawan itu ada batik dan lain-lain, kemudian Tengah itu karakter untuk aksesoris lain, kemudian yang Beringharjo Timur itu untuk bahan pokok gitu ya. Jadi kalau Bu Riana sudah menyebut di Beringharjo Timur itu di lantai 3 memang khusus untuk kebaya, barang-barang unik lah gitu ya. Dan itu memang sudah penggemarnya sudah sampai ke luar kota dan itu bisa di online juga, itu sudah mengikuti. Saya kira ini menjadi optimisme juga kita, tetapi memang kita tidak boleh berhenti karena yang namanya perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Termasuk menjawab pertanyaan Bu Dinda dari Ibu tadi. Jadi untuk online kami selalu mengajarkan ya kepada teman-teman pedagang edukasi melalui corporate atau siapapun perusahaan yang ingin masuk ke kami bermitra mengedukasi pedagang. Dan saya kira beberapa toko di Pasar Beringharjo sudah melakukan online secara mandiri. Tetapi sejak tahun 2020 ini kami mulai membangun yang namanya toko online, namanya Beringharjo Official Store. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di Topet, nanti bisa dilihat. Tetapi memang kemudian kami mengalami pengembangan untuk tahun depan mungkin akan kami rubah menjadi landing page. Karena ternyata kami melihat bahwa sudah banyak toko online di Pasar Beringharjo, sehingga kami akan berlaku sebagai landing page. Kemudian kami bermitra dengan dunia perbankan, karena perbankan kan punya aplikasi belanja masing-masing nih. Saya kira banyak ya perbankan sudah punya. Nah ini kami akan masuk ke sana untuk bisa jangkauannya lebih luas lagi. Gitu. Jadi untuk delivery lewat digital atau e-commerce sudah bisa. Baik, Bu Ambar, Coach Katie, kita break dulu sebentar untuk menuju ke reporter kami untuk update informasi pasca banjir longsor di wilayah Sumatera. Dan banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog X-Biz malam hari ini masih bersama dengan Coach Margetti Herwin dan juga narasumber kami Ibu Ambar, Kepala Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Coach, saya masih ingin atau mungkin yang ditanyakan Pak Doni tadi. Jadi bagaimana pelaku UKM itu bisa membangun diferensial atau perbedaan dengan produk lain ketika terjadi suatu persaingan, atau bahkan bagaimana sih untuk bisa memikat diferensial itu menjadi senjata atau menjadi hal yang penting ini? Iya, jadi di sini peran pedagangnya, peran pembelinya, juga peran pemerintah daerahnya ini harus membuat sebuah ekosistem yang saling membantu, Bang Rudi. Karena gini, kalau misalnya pedagang ini dia jualan, dia buat produk khusus, tapi nggak ada yang datang, lama-lama dia juga nggak punya penghasilan dan akhirnya pasar itu jadi sepi. Ya, dan juga pedagang itu harus juga menjaga pasarnya supaya bersih, aman, gitu ya. Dan orang juga datang ke sana nyaman. Dan ini kerjasama semuanya, makanya asosiasi pasar, ada pasar ini ada asosiasinya, Bang Rudi. Saya akan beberapa episode ke depan saya akan undang beberapa pasar-pasar dari beberapa kota di Indonesia, daerah di Indonesia. Kita akan bertanya dan meminta pengalaman mereka, bagaimana mereka membangun pasarnya masing-masing. Karena asosiasi ini sangat membantu sehingga mereka saling belajar, saling sharing, dan juga Bu Ambar dari dinas ini terlibat. Sehingga komunikasinya terbangun, karena ini nggak bisa satu pihak aja, harus beberapa pihak. Dan UKM ini sekarang dibantu pun mereka harus punya lapangan jualannya, tempat mereka berlapak untuk jualannya, berdagang yang baik pun online maupun offline. Dan kalau terlalu online juga, akhirnya offline-nya nggak ada experience. Padahal sekarang ini experience sangat dibutuhkan untuk jadi wisata. Orang ke pasar tuh wisata juga. Bukan cuma sekedar berdagang atau bukan sekedar membeli barang, Bang Rudi. Saya ke Bu Ambar kalau begitu. Menyambung apa yang disampaikan Coach Katie tadi. Bentuk dukungan tadi ataupun program yang disiapkan. Nah, dukungan konkret terutama bagi mereka yang pemula ini, Bu. Karena melihat potensi besar ini untuk menjual produk UKM mereka di pasar tradisional. Untuk pemula, apa dukungan yang diberikan oleh pihak dari Dinas Perdagangan, Bu Ambar? Iya, terima kasih
Mas Rudi. Jadi kalau di Kota Yogyakarta kebetulan memang kami ada dua dinas yang mengelola atau yang mengedukasi teman-teman UKM. Kalau penumbuhan itu ada di teman-teman dinas UKM, UMKM, sedangkan kami di dinas perdagangan adalah untuk UKM yang siap naik kelas, yang go nasional atau go internasional gitu ya. Tetapi kami di pemerintah kota selalu memberi ruang edukasi, pelatihan, bahkan anak-anak muda itu ada kelas bisnis tersendiri untuk kemudian mengedukasi anak-anak muda itu untuk masuk menjadi startup yang siap masuk ke pasar gitu ya. Karena memang ujiannya teman-teman UKM itu kan masuk ke pasarnya gitu ya. Karena tingkat persaingan UKM itu kan tinggi. Tetapi juga daya hidupnya teman-teman UKM itu kan luar biasa. Mereka bisa dengan cepat merubah produk atau bahkan mungkin dia juga cepat untuk berinovasi. Nah, ini memang dibutuhkan ketangguhan, tetapi memang pemerintah Kota Yogyakarta selalu memberi ruang-ruang pameran, baik itu lokal maupun di level nasional. Di beberapa daerah kami juga sering membawa teman-teman ini untuk mengikuti pameran, misalnya terakhir kami mengikuti di Jakarta Fair, kami bahwa sekitar 40 kalau nggak salah 40 UKM untuk mengikuti pameran di sana. Ini akan menjadi juga pengalaman untuk kemudian dibagi dengan teman-teman yang lain. Tentunya ada kurasi-kurasi produk yang untuk siap masuk ke level yang lebih tinggi. Baik, ya Bu Ambar, Coach kita ke pendengar kembali ya. Ada Pak Tanjung dan Pak Yayat. Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tanjung. Selamat malam Mas. Iya, silakan. Ada Coach Getty, ada Ibu Ambar. Malam Pak Tanjung, silakan Pak. Ya, semua narasumber, selamat malam semua. Malam Pak. Selamat malam Pak. Iya, gini, pasar tradisional ini memang tak bisa dihilang, di mana-mana bertambah. Kayak kami Pekanbaru ada namanya pasar kaget, ya. Namanya pasar kaget itu adanya tiap sore, ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali di dekat rumah kami ini 2 kali. Dia bukan di pinggirannya, di tengah-tengah kota, di antar kelurahan itu ada pasar kaget namanya. Jadi memudahkan pembeli ya, untuk membeli yang tetangga terdekat. Ini tadi saya dengar Ibu tuh bicarakan tentang belanja online ya Bu ya. Belanja online ini memang memudahkan juga masyarakat, kita tidak perlu keluar dan kapanpun bisa sambil baring, sambil tidur, sambil masak bisa belanja. Tapi begini Bu, kadangkala saya kemarin baru sebulan lalu beli barang ya, satu barang 2 kali saya beli. Yang pertama dapat yang bagus, yang keduanya bukan bagus lagi, tidak bisa dipakai, udah terbuka dari sarang, dari tempat asli, dari plastiknya itu. Jadi ini gimana kita mau nukarkan, nggak bisa. Jadi saya yang ketiga ini mau saya coba lagi, tapi saya kurirnya nggak saya suruh pergi dulu, tunggu saya coba barangnya dulu. Jadi gimana? Begitu boleh lah Bu? Jadi solusinya ya Pak Tanjung ya. Pertanyaannya, makasih. Terima kasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ada 2 pendengar terakhir ini ya. Sebelum diberikan kesempatan untuk Ibu Ambar dan juga Coach Getty. Pak Yayat di Pontianak, selamat malam. Selamat malam Bung Rudi dan Coach Getty dan Bu Ambar. Iya. Malam Pak Yayat. Malam Pak. Ini Pak, saya nih lihat fenomena yang aneh di kita nih Pak. Soal pasar tradisional. Maksud saya tuh pasar tradisional khususnya tempat saya lah Pak. Kalau pasar tradisionalnya sampai nggak jalan, sampai bikin macet jalan. Macet. Tapi ramai pengunjungnya, itu yang buat saya aneh. Udah sumpet, nganggu jalan, tapi pembelinya ramai, itu saya aneh sekali Pak. Aneh bagi saya Pak. Itu mungkin apa yang salah gitu Pak. Umum macet, ganggu jalan, tapi ramai pembelinya, itu Pak aneh sih Pak. Oke, selamat malam Pak. Makasih Pak Yayat. Terima kasih ya Pak Yayat ya. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat malam. Halo, selamat malam Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Haryanti. Coach Getty juga sama Ibu Ambar, Idin. Selamat malam Bu Haryanti. Sehat selalu ya. Ya, yang pasti saya juga salah satu mungkin ini ya yang paling senang kalau kemana-mana itu pasti nyarinya
itu makanan-makanan tradisional ya, seperti kalau mau belanja ya pasar-pasar tradisional carinya, kemanapun itu pasti senangnya itu. Jadi mungkin pertanyaan saya ya, untuk Coach Getty sama Ibu Ambar izin, gimana caranya ya biar pasar tradisional itu biar terus tumbuh dan berkembang begitu. Dan seperti yang dikatakan tadi penelpon itu, kalau image-nya pasar tuh seperti ini, kumulah segala macam itu gimana biar pasar itu tradisional itu terus tumbuh dan berkembang, dan siapa yang berperan penting untuk perkembangan pasar tradisional. Dan saya apresiasi untuk Coach Getty yang akan mengadakan, semoga lancar nantinya mengadakan pertemuan dengan pasar-pasar kota ya tradisional yang ada di berbagai. Setuju dan apresiasi. Dan kalau bisa saya kasih masukan, apa boleh biar pasar tradisional ini tidak punah ya, tidak mati ya. Apa boleh nanti kita ngasih masukan kalau ada yang namanya momen hari pasar tradisional. Mungkin seperti itu. Tradisional, wah itu menarik. Terima kasih Bu Haryanti. Hari pasar tradisional. Oke Bu, ini ada kekhawatiran dari Pak Tanjung tadi. Gimana jika mereka sudah masuk ke dalam transaksi digital, tetap berkomitmen dengan layanan agar tidak mengecewakan pembeli. Barang yang dipesan, barang yang dibeli walaupun tidak dipegang secara langsung oleh pelaku UMKM di pasar tradisional, seperti itulah yang mereka terima kondisinya. Bagaimana nih? Iya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Yayat ya. Pak Tanjung ya. Pak Tanjung. Terima kasih Pak Tanjung. Berkaitan dengan belanja online itu memang kayaknya banyak permasalahan, terutama dengan kualitas produk, kemudian belanja yang apa, dapatnya apa gitu ya. Ketika Pak Yayat ini belanja kan pasti melalui platform ya. Di sana pasti juga sudah ada edukasi atau layanan berkaitan dengan aduan atau seperti apa. Nah, mungkin bisa komunikasi melalui platformnya ya, karena kami tidak terlalu untuk ke platformnya. Tetapi kami di Jogja ini punya yang namanya Joe Official Store tadi, bahwa sebuah toko online. Nah, siapa yang bisa masuk ke toko kami, itu harus kami kurasi. Produknya, kualitasnya, keampangannya, mutunya seperti apa. Karena ini nama baik ya. Kalau sampai produknya jelek, kualitasnya buruk, kemudian diterima tidak sesuai pesanan, itu kan membawa nama baik kami di pemerintah Kota Yogyakarta. Karena ini kan platform resmi kami untuk Beringajo Official Store ini. Jadi kalau memang untuk teman pelaku e-commerce itu memang mungkin secara produk mereka agak kurang kontrolnya ada di situ, karena semuanya diserahkan ke masing-masing toko online-nya. Tapi kalau kami di Jogja dengan Beringajo Official Store, kami jamin bahwa produk yang sampai di masyarakat adalah sama seperti yang tergambar di di medianya. Saya kira itu, Mas. Baik. Nah, untuk mempertahankan atau menambah atau semakin mengembangkan pasar tradisional, dari Bu Haryanti tadi ini gimana dan siapa yang bertanggung jawab untuk hal itu? Bahkan diusulkan hari pasar nasional ini. Pasar tradisional. Hari pasar tradisional ini. Terima kasih Bu Haryanti. Berarti Bu Haryanti ini pemerhati pasar juga. Kayak Coach Getty ini. Coach Getty ini selalu mengedukasi kami yang ada di PA untuk kemudian kami di pasar ini meningkatkan kualitas dan meningkatkan daya saing kami menghadapi tantangan kekinian yang sangat luar biasa ini. Jadi memang kami sepakat bahwa terima kasih dukungan dari seluruh pihak untuk mempertahankan keberadaan pasar, karena mau tidak mau pasar rakyat ini adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan, di mana beri ekosistem yang berkegiatan atau berkeekonomian di sebuah pasar rakyat kan sangat luar biasa besar seperti yang saya sampaikan di awal. Makanya memang harus tumbuh dan berkembang masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya pengelola yang pertama. Pengelola di daerah itu ada dua. Pengelola itu bisa sebuah pasar dikelola oleh BUMD dan oleh Dinas Perdagangan. Tetapi Dinas Perdagangan sendiri atau pengelola tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus membangun kemitraan juga dan membangun jejaring. Jejaringnya dengan siapa? Dengan produsen, dengan stakeholder yang lain, mau Bulog, mau Bapanas, mau BPOM. Itu kan juga harus berperan di sana. Kemudian juga harus corporate untuk mengadakan promosi-promosi, untuk mengadakan event, untuk mendapatkan atau menghadirkan konsumen dan crowd. Karena ketika pasar itu otomatis kan mereka akan
niatnya mau makan ya kayak Coach Getty ini kan ngasem. Niatnya mau makan apa, dapatnya belanja yang lain. Ini kan menjadi suatu hal yang menguntungkan juga untuk pedagang. Dan kami sepakat kalau mungkin bukan hanya sekedar hari pasar, tetapi hari belanja besar. Karena yang penting kan pedagang laris. Jadi kalau datang jangan hanya datang tok, tetapi harus belanja. Itu wajib. Jadi yuk, mari kita bikin belanja di pasar gitu ya, Coach ya. Iya Bu, benar. Bu Ambar, 1 menit sebagai penutup, nanti Coach Getty juga sebagai penutup. Waktu kita sangat mepet sekali. Silakan Ibu. Ya. Konklusi. Jadi komitmen bersama. Jadi saya sampaikan bahwa pasar adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan dan kolaborasi dukungan dari seluruh pihak untuk kemudian pasar ini mampu bertumbuh, berinovasi, berkembang dan mampu meningkatkan daya saingnya. Dan kami berharap ini dukungan dari seluruh pihak dan jangan lupa yang jelas ngelarisi pasar, jangan lupakan pasar. Itulah budaya dan interaksi sosial bertumbuh. Kebudayaan manusia itu bisa dilihat dari pasar rakyat. Iya, Coach Getty, apa yang bisa kita tarik dari obrolan kita malam? Jadi pasar tradisional itu bukan kuno, gitu ya. Saya kemarin menemukan pasar tradisional di kota besar. London itu ada Camden Market, di Sydney ada Paddy's Market, di Oxford ada yang udah ratusan tahun, namanya Gloucester Green Market. Mereka tetap menjaga itu karena disitulah kelihatan budaya warga asli bertransaksi, bernostalgia. Itu harus kita jaga. Bukan berarti pasar tradisional kita anggap kuno. Justru itulah yang melambangkan asal muasal bisnis di suatu daerah. Jadi teman-teman yang sekarang pedagang di pasar, ayo naikkan level Anda sebagai pebisnis. Jadi Anda berdagang tapi Anda memiliki konsep bisnis. Jangan cuma dagang dan jual dan beli aja, tapi Anda membangun yang namanya value, membangun yang namanya nilai-nilai barang yang Anda jual itu menjadi ngangenin bagi pelanggan-pelanggan Anda. Dan suasana juga Coach ya. Yes, benar Bang Rudi. Baik. Bu Ambar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dalam Dialog X-Biz malam hari sama-sama. ini. Terima kasih Bu Ambar. Saya mudah-mudahan ini menginspirasi pasar-pasar tradisional lainnya, Ibu. Daerah-daerah lainnya juga. Ya. Kami tunggu ngarasi Pak Jogja. Siap Bu. Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Rudi. Sampai ketemu minggu depan lagi dengan tema yang berbeda. Dan juga terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi dalam perbincangan kami di Dialog X-Biz dengan tema peran pasar tradisional bantu UKM bersama dengan Coach Margetty Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan juga Ibu Veronica Ambar Ismuwardani selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta asal Yogyakarta DIY. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi